1. Masalah sosial, pengertian dan faktor pendorong. Pengertian masalah sosial adalah perselisihan dalam masyarakat yang timbul akibat interaksi sosial antar individu, dan kelompok, atau antar kelompok. Ini terjadi ketika unsur-unsur kebudayaan atau kaidah sosial dalam masyarakat saling berbenturan, menyebabkan gangguan dalam hubungan sosial dan kegoyahan dalam kehidupan kelompok. Faktor pendorong masalah sosial, ekonomis, menyebabkan kesenjangan sosial dan kecemburuan, mendorong penyimpangan norma untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Contoh, kemiskinan, pengangguran. Biologis, terjadi karena lingkungan tidak sehat, menyebabkan individu terjangkit penyakit menular, contoh, tingginya penyakit menular, gizi buruk. Psikologis, erat hubungannya dengan goncangan jiwa dan pikiran yang tidak seimbang, dapat berakibat pada ketidaknormalan, contoh, kenakalan remaja, disorganisasi keluarga. Kebudayaan, terjadi karena perbedaan budaya, sistem, adat, atau lainnya antar kelompok sosial, contoh, konflik sosial antar kelompok, konflik ras. 2. Partikularisme. Partikularisme adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, atau aliran yang membandingkan daerah atau kelompok sekunder khusus. Ciri-ciri partikularisme, mengutamakan kepentingan pribadi, cenderung acuh terhadap keadaan sekitar, mengedepankan pemikiran rasional dan logika, menghadapi perubahan dengan cepat, mengedepankan teknologi. Dampak partikularisme, dampak positif, dampak negatif, hubungan di dalam kelompok semakin erat. Menimbulkan sikap eksklusivisme, menarik diri dari lingkungan. Tidak mudah terbawa arus oleh budaya asing. Kehilangan rasa empati. Budaya luhur bangsa masih terjaga. Menjadi seseorang yang egois. Menimbulkan rasa percaya diri berlebihan dan sombong. Garis vertikal. 3. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja, bertentangan dengan norma sosial, moral, dan hukum, serta merugikan diri sendiri, orang lain, atau lingkungan. Fenomena ini sering dikaitkan dengan masa pencarian jati diri. Penyebab utama kenakalan remaja. 1. Pengaruh lingkungan keluarga, kurangnya keharmonisan, perhatian, komunikasi, dan kasih sayang orang tua mendorong remaja mencari pelarian negatif. 2. Tekanan teman sebaya. Remaja rentan mencari pengakuan. Teman-teman yang berperilaku negatif dapat mendorong kenakalan demi diterima dalam kelompok. 3. Pengaruh media dan teknologi, akses mudah ke konten tidak sesuai usia, kekerasan, pornografi, dan promosi gaya hidup tidak sehat memicu perilaku meniru. 4. Kegagalan dalam pendidikan, frustrasi dan hilangnya tujuan akibat kesulitan akademis atau kurangnya dukungan mendorong remaja mencari pelarian negatif. Jenis dan bentuk kenakalan remaja. 1. Ringan, bolos sekolah, merokok, berbohong, melanggar norma sosial, sekolah, tidak kriminal. 2. Sedang, vandalisme, perkelahian antar pelajar, melanggar hukum, etika, gejala, antisosial. 3. Berat, pencurian, penggunaan narkoba, perampokan, tergolong kriminal, konsekuensi hukum serius. 4. Seksual, pelecehan, pergaulan bebas, melanggar norma dan etika seksual. 5. Digital, cyberbullying, penyebaran hoaks, hacking, berbasis teknologi, sulit dikendalikan. 4. Kemiskinan. Jenis-jenis kemiskinan. Absolut, tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan negara, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primer. Relatif, diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak merata, menyebabkan ketimpangan pendapatan di sebagian daerah. Kultural, terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, meliputi nilai, pemikiran, atau cara kerja yang menghambat kemajuan. Contoh, malas, etos kerja rendah, mudah menyerah, suka korupsi, menolak kemajuan iptek. Struktural, berasal dari struktur sosial yang menyebabkan golongan masyarakat tertentu tidak dapat menggunakan sumber daya yang tersedia. Contoh, masyarakat tidak dapat menikmati kekayaan SDA yang melimpah, kehilangan tempat tinggal akibat penggusuran. 5. Pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, atau bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan sumber dan penyebab. Friksional, normal,
disebabkan kesenjangan waktu, informasi, atau keinginan mencari pekerjaan yang lebih baik. Siklikal, terjadi akibat fluktuasi, naik turunnya aktivitas ekonomi dalam siklus bisnis, resesi. Struktural, tidak memenuhi persyaratan kerja akibat perubahan struktur dan cara kegiatan ekonomi, termasuk pengangguran teknologi, hilangnya pekerjaan karena perubahan teknologi, otomatisasi. 6. Jenis kejahatan. Kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan pelaku dan korban. Berdasarkan pelaku, blue collar crime, kejahatan kerah biru, dilakukan oleh pelaku dari kelompok kelas bawah atau masyarakat pekerja, street crime. Contoh, pencopetan, pencurian, perampokan. White collar crime, kejahatan kerah putih, dilakukan oleh pelaku dari kelompok kelas ekonomi atas atau pejabat tinggi yang memanfaatkan posisi kekuasaan. Contoh, korupsi, penipuan bisnis, pemalsuan data perusahaan. Organized crime, kejahatan terorganisir, dilakukan oleh kelompok rahasia dengan tujuan kriminal yang terencana dan terkoordinasi. Contoh, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, pencucian uang. Cybercrime, kejahatan dunia maya, dilakukan berbasis teknologi dan jaringan komputer. Contoh, cyberbullying, penyebaran pornografi anak, penipuan pekerjaan online. Berdasarkan korban, victimless crime, kejahatan tanpa korban. Kejahatan yang tidak memiliki korban teridentifikasi secara langsung, lebih mengarah pada perbuatan tercela, ilegal yang dilakukan sukarela. Contoh, penyalahgunaan narkoba, judi ilegal, mabuk di tempat umum. Kejahatan individu, dilakukan kepada orang lain secara langsung. Contoh, bullying, pemukulan. Kejahatan terhadap kemanusiaan, dilakukan individu, kelompok yang melanggar HAM. Contoh, genosida. Sekian, terima kasih materi dari saya.